Iya, langkah bersih-bersih reksadana bermasalah ini terus dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan. Kali ini penjualan 24 produk reksadana dari Kresna Asset Management ikut disapu oleh OJK. Nah, dengan rentetan kasus yang terus menimpa industri reksadana, seperti apa sebetulnya kondisi industrinya saat ini? Dan kita akan simak selengkapnya dalam Prahara Industri Reksadana. Otoritas Jasa Keuangan telah melakukan penghentian sementara atau suspensi terhadap 24 produk reksadana yang dikelola oleh Kresna Asset Management per 7 Agustus 2020. Nah, Dewan Komisi Pengawas Pasar Modal OJK, Husain ini menjelaskan bahwa suspensi ini merupakan supervisory action oleh regulator dan juga penerapan market conduct di industri pasar modal. Dan kita lihat di sini nama-namanya ke-24 produk reksadana milik Kresna Asset yang disuspensi ini melansir data dari S-Invest. Kita lihat ada MRS Cash Kresna, ada juga reksadana Indeks Kresna IDX30, ada juga reksadana Indeks Kresna IDX30 Tracker dan juga nama-nama lainnya yang sebetulnya tidak seluruhnya ke-24-nya tidak dicantumkan di sini, namun juga ada beberapa produk lainnya yang tidak tercantum di sini. Nah, kemudian berdasarkan data dari OJK, total dana kelolaan ataupun juga aset under management atau AUM dari 24 reksadana tersebut ini rupanya mencapai angka 2,49 triliun rupiah. Nah, sementara untuk dana kelolaan terjumbo ini rupanya ada di reksadana MR Bond Kresna yang berjenis fixed income atau pendapatan tetap, yang mana AUM-nya ini mencapai 371 miliar rupiah. Kemudian di sisi lain, portofolio reksadana saham dan juga reksadana campuran milik Kresna Asset ini disebut-sebut terafiliasi dengan kelompok usaha Kresna. Jadi sebagai contoh ini adalah salah satunya RD Pasar Saham Kresna Prima. Per Juli 2020 ini rupanya masih terkoreksi sekitar 10,06%. Nah, sebetulnya koreksi wajar saja begitu di tengah kondisi pandemi saat ini. Namun yang menarik ini adalah rupanya salah satu portofolio terbesar reksadana ini ditaruh di saham PT Bali Bintang Sejahtera. Kemudian ada juga ditaruh di saham PT Digital Media Tama Maksima, ada juga di PT NFC Indonesia Tbk, di mana sebetulnya seluruh emiten yang tadi disebutkan ini memilih Kresna Sekuritas sebagai lead underwriter. Kemudian ada lagi kecurigaan lainnya adalah pada bulan Juni muncul pula nama PT M-Cash Integrasi sebagai portofolio terbesar yang lagi-lagi ini juga terafiliasi dengan Kresna Sekuritas. Nah, sebetulnya terafiliasi ini boleh-boleh saja, tidak apa-apa asal porsinya ini sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Dan ini perlu dicek lagi ya seberapa besar porsi dari yang tadi sudah disebutkan terafiliasi dengan perusahaan Kresna lainnya. Kemudian kita lihat di slide selanjutnya. Nah, terkait suspensi ini, manajemen dari Kresna AM akhirnya angkat bicara. Pihaknya menyatakan bahwa kegiatan operasional perseroan ini tetap berjalan seperti biasa termasuk pengelolaan produk reksadana. Dan hingga saat ini semua investor tetap dapat melakukan penjualan kembali unit penyerta reksadana secara normal, namun khusus untuk pembelian unit penyerta reksadana untuk sementara ini belum dapat dilakukan hingga pemberitahuan resmi lebih lanjut. Nah, manajemen pun ini juga mengklaim ya bahwa telah mematuhi seluruh peraturan undang-undang yang berlaku di bidang pasar modal dan juga bersikap transparan kepada seluruh stakeholder termasuk adalah nasabah dan juga OJK dan selalu melaporkan seluruh kegiatan pengelolaan reksadana secara rutin dan berkala. Dan berikut adalah pernyataan dari manajemen Kresna AM. Kita lihat di sini produk reksadana dikelola secara profesional dan diinvestasikan kepada underlying yang sesuai dengan kebijakan investasi yang terdapat pada investasi kolektif. Reksadana terdaftar serta diawasi oleh pihak OJK. Nah, kemudian kita akan lihat di slide selanjutnya. Sebetulnya rentetan panjang kasus yang ini sebetulnya telah terjadi di industri reksadana, begitu tidak hanya tadi dari Kresna AM saja. Namun ini OJK juga di tahun 2019 saja sebetulnya sudah melakukan pembatasan ataupun juga suspensi reksadana yang dikelola oleh 37 manajer investasi. Di antaranya adalah reksadana milik PT Narada Asset Management atas gagal bayar transaksi efek saham ini senilai 177,78 triliun rupiah. Selain itu, OJK juga sebetulnya pernah mensuspensi seluruh reksadana Minapadi Asset Management dan membubarkan seluruh reksadana Minapadi. Alasannya adalah OJK menemukan 2 reksadana besutan AM ini yang menjanjikan fixed return hingga 11%
Padahal reksadana ini adalah reksadana saham yang memiliki sifat terbuka. Jadi adapun total dana kelolaan yang harus dibubarkan ini rupanya mencapai angka 5,75 triliun rupiah. Selain itu yang santer terdengar ini ada pula mega skandal gagal bayar PT Asuransi Jiwasraya yang kini total kerugiannya telah mencapai angka 16,9 triliun rupiah. Nah, sejauh ini fakta di persidangan mengungkapkan bahwa setidaknya ada 13 manajer investasi yang terlibat dalam kasus ini. Dan kasus gagal bayar Jiwasraya ini sebetulnya dikhawatirkan akan merusak citra industri reksadana. Dan sementara itu di kasus lainnya ada juga di tahun 2020 OJK juga membekukan 7 produk reksadana yang dikelola oleh Sinarmas Asset Management. Dan kita akan lihat di slide selanjutnya. Lantas, seperti apa sih efek dari kasus-kasus tadi ini bagi industri reksadana? Kita lihat faktanya di sini berdasarkan dana kelolaan di industri reksadana ini. Nah, melansir data dari Otoritas Jasa Keuangan, dana kelolaan aset under management atau AUM atau nilai aktiva bersih industri reksadana hingga Juli 2020 ini rupanya mencapai angka 503,25 triliun rupiah dengan total reksadananya adalah sebanyak 2.213 reksadana. Dan kita lihat di sini bahwa sebetulnya di bulan Juli saja dana kelolaan untuk reksadana konvensional kita lihat di sini adalah untuk saham sebanyak 100 triliun rupiah, kemudian untuk pendapatan tetap ini tetap masih menjadi yang favorit yaitu 111 triliun rupiah. Pasar uang 67 triliun rupiah dan juga campuran 24 triliun rupiah serta terproteksi 113 triliun rupiah. Nah, sebetulnya angka kelolaan di bulan Juli ini kalau kita lihat sepanjang tahun 2020 ini turun begitu ya, karena sebelumnya di awal tahun ini sekitar 530-an triliun rupiah begitu ya. Sementara untuk titik terendahnya ini adalah terjadi di bulan Maret yaitu dengan total dana kelolaan ini rupanya hanya mencapai 472,7 triliun rupiah. Ini tidak heran begitu apalagi kalau Maret ini adalah puncak pandemi virus corona dengan adanya PSBB begitu. Dan terpaan rentetan kasus yang turut menimpa reksadana dalam beberapa saat terakhir ini. Jadi bisa kita katakan ini adalah kombinasi antar keduanya yaitu antara pandemi dan juga antara rentetan kasus yang terjadi selama ini. Dan ini tentunya sangat disayangkan ya. Padahal reksadana ini disebut-sebut sebagai salah satu alternatif investasi bagi investor khususnya bagi pemodal kecil dan juga pemodal yang tidak memiliki banyak waktu serta keahlian untuk menghitung resiko atas investasi tersebut. Tapi rentetan kasus inilah yang pada akhirnya sedikit mencoreng kasus atau mencoreng citra dari industri reksadana. Dan di satu sisi kita juga baiknya mengapresiasi langkah dari OJK dalam aksi bersih-bersih reksadana. Meski kedepannya sebetulnya pengawasan harus lebih ditingkatkan lagi karena ini kaitannya adalah dengan uang milik orang banyak.